Posisi kaki. Iya. Jadi ya betul. Jadi memang makmumnya harus mundur supaya nanti dua-duanya di belakang imam. Jadi tidak nyambung dia kan. Nanti datang ke yang kedua, jangan nyambung di sini. Nah, jadi harus mundur si imam. Karena dia tak tahu, dia nyambung Iya, di samping kita. betul. Nah inilah. Nah, itulah kadang. Bagaimana kalau dia tidak tahu misalnya? Bagaimana kalau dia tidak tahu apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Sah sholatnya. Cuma kurang dia dapatkan nilai jamaah. Maka baru dia dikatakan dapat sempurna nilai jamaah adalah apabila si makmum ini mundur kemudian dua-duanya membentuk saf di belakang imam. Jadi satu dulu bunyinya. Karena mau terakhir nih. Misalnya pada saat sholat taraweh, sholat witir, makmumnya tidak memberitahu bahwa dia itu 3 rakaat. Kalau kita biasa kan 2 rakaat, 1 rakaat. Nah, sekarang si imam 3 rakaat langsung. Nah itu bagaimana? Sedangkan niatnya kita ada 2 rakaat terus 1 rakaat. Tapi itu kan imam langsung 3 rakaat. Iya. Nah dalam hal ini ditanggung jawab oleh imam, artinya dimaafkan dia. Artinya dia dapat ditanggung jawab oleh imam, berarti walaupun tadi dia berniat 2 rakaat akan salam sebenarnya kan, tapi imamnya yang diikuti tetap diikuti imam, dapat dia pahala sudah, nggak batal artinya. Silakan. Ini mungkin bukan seandainya ya, sama realita kejadian di kasusnya gitu. Kami kembangkan pertanyaan beberapa bulan yang lalu, kami tanyakan itu mengenai tentang imam yang lupa baca ayat. Contohnya imam baca ayat yang surat pendek-pendek aja. Yang pertama, pertanyaan pertama, siapa yang berhak yang menegur imam? Yang menegur imam siapa yang berhak? Yang kedua, ada makmum yang menegur imam yang bacaan surat pendek itu, dia sok tahu lah gitu, paling pintar, akhirnya dia menegur lah gitu tanpa ada syarat yang ada di dalam kitab Fathul Muin. Yang ketiga mungkin yang dua aja dah. Yang ketiga mungkin dua dulu. Jadi yang menegurnya yang tahu bahwa ini. Cuma kan kalau membaca surat itu sunat ya. Sunat seandainya misalnya kalau sudah dibaca oleh imam langsung surah Fatihah langsung ruku sudah itu misalnya. Ruku misalnya. Maka ikut saja ruku dengan imam. Ikut saja ruku. Karena memang termasuk surat hayat kan membaca surat itu. Nah, ketika nanti bagaimana cara kita baca menegur dia lah. Si imam yang mau kelolosan mau dan ruku misalnya, tapi imam juga tahu bahwa dirinya lupa. Lalu bagaimana tegur? Maka tegur saja dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, misalnya baca Qul ya kafirun atau Subhanallah, bisa tegur dia pakai Subhanallah. Jadi menegur dengan Subhanallah itu bukan saja untuk yang keliru gerakannya, tapi juga keliru dalam soal. Misalnya begini, saya juga sering kadang-kadang enggak baca Fatihah, langsung surat ditegur sama wallahu a'lam gimana prosesnya ya, sampai enggak baca surat Al-Fatihah, langsung kepada Al-Fatihah, langsunglah makmum menegur dan subhanallah, baru kita ingat astagfirullah, berarti Al-Fatihah belum. Begitu juga kalau yang lupa surat. Sehingga dengan demikian imam ini kalau dia memang tahu fikih sholat, dia paham. Oh ternyata saya lupa ini surat, maka silakan baca surat yang terpendek sekalipun. Inna a'tainakal kautsar misalnya. Inna a'tainakal kautsar. Nah begitu juga ketika nanti seperti kasus seperti tadi itu, bagaimana dia menegur ini? Apakah dia berniat zikir atau berniat i'lam? Berniat zikir atau niat i'lam? Kalau dia berniat i'lam, dia yang menegur ini batal karena niat i'lam. Karena niat orang menegur itulah adalah zikir. Jadi subhanallah ini baca adalah zikir. Atau mungkin dia baca salah satu daripada awal surat dari pendek-pendek.
Qul ya ayyuhal kafirun. Sadarlah imam ternyata belum bisa baca surat ya. Tetap niat tetaplah zikir. Lagi satu baru ingat. Pada saat apa imam itu ditegur, apakah lagi baca ataukah lagi diam? Karena imam itu selalu muter-muter ayatnya. Pada saat apa kita menegur imam? Pertama memang kalau seperti tadi seringkali juga itu terjadi. Lakum dinukum ini belum lanjut. Nah, kalau memang sudah 2 kali atau 3 kali dia berulang-ulang, maka kemudian kita ingin meluruskan dia dengan bacaan ayat selanjutnya lah, Tapi misalnya nggak bisa lanjut juga, maka imam yang dia pasti ruku langsung. Karena walaupun dia akan ulangi juga akan kelimbang membuat jadi gaduh gimana imam ini. Jadi lebih baik imam itu walaupun dia misalnya baru 1 ayat atau akan berakhir ayat yang terakhir, tapi terus tidak bisa dia sampai lakum dinukum saja, lakum dinukum terus. Ini sering kali juga terjadi. Kalau memang dia sudah dikasih tahu arah ayat berikutnya, tapi tidak bisa, langsung saja sudah ruku. Nah, itu kalau imam yang pasti ruku, supaya tidak menambah kebingungan daripada makmum. Karena boleh jadi kan makmum ingat, atau mungkin suasana daripada imam itu macam-macam, sehingga dia tidak bisa menyambung apa yang sudah dikasih tahu oleh makmum yang tadi. Tapi kalau makmumnya menegur pada saat apa itu udah buruk? Saat itu, saat dia salah itu ya. Artinya kan begini dia, sudah 2 kali 3 kali. Jadi maksudnya apa? Saat dia ruku atau saat dia berdiri? Ya, saat berdiri sudah. Ya, saat berdiri itulah. Artinya di saat dia kita dengar dia keliru, pada saat itulah kita tegur dengan menyambung ayat atau subhanallah. Ya kali. Jadi mana niki lah pengajian Tiang Pelungguh makin niki, mudah-mudahan Tiang Pelungguh Nabi semakin bertambah ingat ya, dan yang yakin niki adalah sampun Tiang Pelungguh praktikan, dan kasus-kasus marasi terungkap baru niki memang ya mungkin terjadi, hal-hal yang sangat mungkin terjadi kasus-kasus semacam ini kan. Dan solusinya ya pasti arah dia kebensi ulama kepada Tiang Pelungguh, sehingga dengan demikian ya memang adalah manusia ini mahalul khata wan nisyan ya kan. Untung ada sak memperingati. Coba kadang-kadang lawan arah imam si emosi. Kemarin dia minta selesai salam dia ngomel. Apa aku salah aku negur-negur doang. Banyak terjadi marah ini. Lah mulai yang engkau kemarin jadi imam, kamu jadi imam. Nah, engkau jadi imam. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu Tiang Pelungguh dikejadian bimbingan Allah Subhanahu wa taala baik secara langsung atau mungkin melalui Nabi makmum lah marah separuh ini pada Tiang Pelungguh, dan ini memang adalah merupakan suatu yang sangat-sangat manusiawi karena dengan alasan manusia niki mahalul khata wan nisyan. Mudah-mudahan Tiang Pelungguh dikejadian para dikasihi Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.